Halo Bang. Halo, ya kalau saya ditanya jujur, saya tidak pengen ada lagi nama Naf di belakang nama saya sih sebenarnya. Bagi saya itu sudah bagian dari masa lalu saya yang cukup untuk saya kenang aja gitu, tapi tidak untuk saya bawa-bawa ke perjalanan karir saya, ke perjalanan bermusik saya. Jadi kalau ditanya apakah saya nyaman apa tidak, saya tidak nyaman sama nama itu. Sejak saya mundur dari NAF, itu adalah titik terendah saya. Karena saya mundur dari rumah yang saya bangun sendiri. Dari rumah yang tadinya saya mimpi-mimpikan akhirnya terwujud gitu. Saya bangun sendiri. Gimana ya? Karena waktu saya mundur sendiri, saya memutuskan, waktu saya berpikir untuk memutuskan mundur dari NAF, itu pertimbangannya banyak sekali. Banyak sekali yang saya harus pikirkan dan banyak sekali hal-hal yang masih menarik-narik saya untuk tidak keluar waktu itu. Tapi, ya saya harus bagaimana gitu. Saya tidak merasa nyaman lagi. Dan rasanya kalau kita tinggal di satu rumah dan kita tidak nyaman, sebaiknya kita keluar. Butuh waktu banyak berpikir waktu itu. Saya sampai nanya ke orang tua saya apakah tepat saya harus mundur dari NAF apa tidak gitu. Dan di saat saya mundur, mengambil keputusan itu, ya hidup saya berasa lain aja gitu. Saya kayak ninggalin sesuatu yang gimana ya? Ya anak sendiri, anak yang saya lahirkan, saya rawat, saya besarkan, dan saya harus tinggalin dalam keadaan dia sudah menjadi sesuatu di belantika musik Indonesia. Tapi nggak apa-apa, karena bagi saya hidup adalah pilihan. Dan satu hal lagi, karena waktu itu bersamaan dengan saya mengambil, jadi waktu itu saya mengambil dua keputusan, keluar dari NAF dan memutuskan untuk hidup sendiri. Itu gila sih memang. Dunia saya berasa sepi sekali, hidup saya berasa sepi sekali. Karena yang paling berat adalah di saat saya harus menerima kenyataan bahwa saya harus berpisah dengan anak saya sendiri. Yang satu anak ini Ben, yang saya lahirkan, saya besarkan, dan alhamdulillah bisa jadi Ben yang mempunyai nama di Indonesia. Satu sisi, saya juga harus berpisah dengan anak kandung saya. Anak yang di darahnya mengalir darah saya. Gitu. Rumah gede, tapi rasanya hampa gitu. Dan saat itu saya nggak tahu, saya nggak bisa ngelakuin apa-apa, saya cuma diem. Ya cuma bernafas aja gitu. Nggak tahu, itu hal yang saya nggak pengen kembali lagi ke sana gitu. Masa-masa di mana saya berada di titik paling rendah di hidup saya dan saya nggak tahu harus berbuat apa. Berpikir pun saya udah nggak bisa. Gitu. Sedih rasanya. Saya harus meninggalkan dua anak yang saya sangat cintai.
lama ya, lama saya memutuskan untuk kembali lagi ke dunia panggung, dunia musik lama, karena saya sempat terjebak dengan ya dalam satu lingkaran yang di situ-situ saja, gelap, hitam. Bukan gelap dalam artian saya jadi melakukan hal-hal yang buruk, tapi saya kok jadi manusia yang rasanya tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya keahlian apa-apa gitu. Saya butuh waktu 3 tahun untuk menata kembali perasaan-perasaan saya, menata kembali semangat-semangat saya gitu. Saya butuh 3 tahun. Itu pun saya pikir, apa sanggup saya bisa berdiri lagi setelah 3 tahun saya mundur dari band saya, dan setelah saya ditinggalkan oleh anak tercinta saya. Gitu. Saya nggak bisa, 3 tahun itu saya nggak bisa bikin sesuatu yang luar biasa, terutama untuk menciptakan lagu gitu. Sedangkan saya ini adalah musisi, komposer. Saya punya studio waktu itu lengkap, tapi rumah suasananya kayak kuburan aja gitu, sepi. Banyak sih tawaran buat saya manggung, banyak tawaran untuk saya nyanyi gitu. Tapi kok anehnya waktu itu di awal-awal, di tahun-tahun pertama, kedua, kayak nggak tahu, saya kayak nggak butuh duit, saya kayak nggak butuh popularitas gitu. Ya udah aja gitu. Saya pengen mundur ya mundur aja. Tapi setiap hari orang ngasih tahu saya, teman-teman sekeliling saya memberitahu bahwa mereka itu masih butuh dengar suara saya, masih butuh karya saya. Dan setelah tahun ketiga ada tawaran untuk main di, kalau nggak salah sih di NTT apa NTB gitu. Saya dibujuk setengah mati oleh teman saya untuk mengambil job itu, dan akhirnya saya iakan job itu. Walaupun waktu itu saya iakan dengan, maksudnya apa ya, kayak yang ya udahlah yuk, nggak ada semangatnya juga gitu. Dan saya berangkat karena saya pikir waktu itu, emang siapa lagi yang mau dengar Adi? Emang siapa yang tahu Adi? Toh sudah 3 tahun Adi tenggelam dalam kesedihannya, tenggelam dalam keterpurukannya. Adi itu nggak punya semangat lagi selama 3 tahun. Dan setelah sampai di sana, yang selalu saya tanyakan sama road manager saya waktu itu adalah, ini benar ada yang menonton saya? Gimana ya, 3 tahun tuh bukan waktu yang sebentar untuk saya bisa recovery kembali seperti dulu. Itu nggak bisa gitu. Ya, hari H mau naik ke stage, saya masih bertanya apakah ada yang nonton apa enggak gitu. Tapi waktu itu road manager saya selalu bilang, udah abang konsen aja sama panggung, gak usah pikirin itu, abang konsen aja sama nyanyi gitu. Karena biar bagaimana saya harus tahu diri saya bahwa ini sama seperti waktu pertama kali saya manggung. Rasanya begitu, deg-degan. Dan ini lebih parah karena
Saya punya beban besar karena saya adalah mantan salah satu vokalis band besar di Indonesia. Dan rasanya saya tidak siap untuk melihat kenyataan kalau tidak ada yang nonton saya. Malah itu mungkin bakal jadi tamparan dan pukulan paling besar, saya bisa down lagi. Saya naik ke, saya ada di backstage. Sebelum saya naik ke stage, nama saya udah dipanggil waktu itu. Saya masih bertanya, ada yang nonton apa enggak? Dan setelah saya naik ke stage, Tuhanlah yang bikin saya akhirnya mau kembali ke Belantika Musik Indonesia dan berkarya lagi. Karena mata saya melihat ribuan orang di depan mata saya, pengen menonton saya lagi, pengen mendengarkan saya bernyanyi lagi. Dan waktu itu rasanya saya seperti lahir kembali. Saya tidak menyangka bahwa orang masih pengen mendengar saya, mereka masih pengen mendengar suara saya, mereka masih pengen mendengarkan saya menyanyikan lagu Akhirnya Aku Menemukanmu. Dan panggung itu adalah panggung bersejarah buat saya. Disitulah titik balik. Akhirnya saya punya semangat untuk kembali ke Belantika Musik Indonesia, manggung lagi dan berkarya lagi. Ya setelah show pertama itu, setelah pertama kali saya turun gunung, ya akhirnya saya menerima lagi job-job untuk manggung, karena saya pikir mereka yang merasa kehilangan saya. Karena waktu saya mundur dari NAF sendiri, saya nggak ada konferensi pers ya. Jadi saya langsung kabur dan saya tidak pengen diwawancara apapun itu, karena niat saya memang mundur gitu. Ya, kenapa saya terima job? Satu, karena memang sejak momentum itu saya merasa bahwa memang saya harus kembali, dan saya ngerasa masih punya tanggung jawab gitu sama fans, sama orang-orang yang menyukai karya saya. Dan bapak saya juga, waktu saya pengen kembali lagi, saya izin sama beliau, dan beliau bilang bahwa kalau memang masih banyak orang-orang yang membutuhkanmu, hiburlah mereka, bismillah. Karena menghibur orang, membuat orang itu tersenyum, membuat orang itu senang, itu adalah ibadah gitu. Jadi pada intinya Bapak menyarankan saya untuk kembali bukan karena materi sebenarnya, tapi lebih daripada bagaimana saya memenuhi keinginan orang-orang yang masih pengen mendengarkan dan melihat saya kembali di atas panggung. Ada dengar itu suka emosi gue. Adi tanpa naf bukan siapa-siapa. Gimana ya jawabnya? Saya mau balik tanya, naf tanpa karya saya bisa apa-apa nggak? Saya rasa orang lain yang bisa menilai itu. Kalau memang tahu sejarah terbentuknya NAF, kalau memang tahu siapa pencipta lagu-lagunya NAF, gitu. Saya nggak bisa jawab itu, tapi alhamdulillah sampai hari ini saya masih berdiri tegak. Saya masih menghibur orang-orang yang menyenangi saya.
Dan saya tidak peduli sama orang-orang yang tidak suka dengan saya. No, saya nggak punya ambisi yang apa ya. Kalau dulu itu kan gini, kalau dulu itu gue pengen jadi artis. Artis itu enak, kan? Enak itu loh, artinya gini, terkenal, diulu-ulukan orang, dicintai oleh banyak wanita, gitu. Terus apa ya, katanya duitnya banyak gitu. Walaupun banyak terjadi penipuan gitu, banyak lah apa mimpi-mimpi waktu itu yang membuai gitu, yang menjadikan kita jadi berambisi untuk selalu berada di atas gitu, tetap terkenal gitu. Sampai kadang-kadang kita lupa diri bahwa kita ini manusia biasa. Tapi buat sekarang, saya nggak ada di fase itu lagi. Kesibukan saya dulu, ketenaran saya dulu, itu banyak. Bukan banyak sih. Itu mengorbankan kedekatan saya dengan anak saya. Gitu. Jadi, sekarang sih saya semengalirnya aja. Kalau Tuhan kasih saya rezeki dalam 1 bulan saya dapat sekian job, alhamdulillah gitu. Tapi kalau dapatnya, atau mungkin saya nggak dapat apa-apa dalam 1 bulan, saya nggak dapat job dalam 1 bulan, saya juga nggak kenapa-napa gitu. Terus juga saya juga nggak pengen terlalu tampil dalam artian selalu bikin gimmick ini gimmick itu, tampil di media atau televisi. Karena dari dulu juga saya nggak begitu ya gitu. Kalian bisa cek apakah saya punya gosip gitu. itu nggak ada gitu. Jadi sekarang tujuan saya sebenarnya adalah hanya untuk gimana caranya saya bisa menghibur orang dan membagi ilmu saya, dan bagaimana saya bisa lebih dekat dengan anak saya gitu. Saya bisa membangun sesuatu untuk anak-anak muda zaman sekarang. Saya bisa membagi ilmu saya dengan salah satunya adalah saya dirikan Addictivity Production. Saya bukan bapak-bapak pada umumnya sebenarnya. Teman-teman saya di sekeliling saya umurnya masih 20 tahun, termasuk ini orang-orang yang depan saya. Kecuali dia udah tua. Jadi saya menolak untuk dikatakan bapak-bapak pada umumnya. Emang muka saya apa bapak-bapak? Kakek-kakek ya gitu. Enggak sih, jadi saya lebih pengen punya banyak waktu di rumah. Karena dulu pekerjaan saya menyita waktu banyak, waktu saya begitu banyak gitu sampai saya jarang pulang ke rumah. Sekarang saya lebih banyak di rumah, kantor di rumah, pekerjaan semuanya di rumah gitu loh. Dan itu rasanya lebih nyaman, lebih tenang gitu. Walaupun mungkin banyak orang bilang, lo kok artis? Apa itu artis? Artis kok nggak gaul gitu? Saya mau bilang sesuatu bahwa rumah itu, kalau kamu lebih sering berada di rumah, itu bakal menjagamu dari hal-hal yang negatif. Percaya itu. Makan, tidur. Kasih makan ikan, kucing. Ya di rumah itu ada studio rekaman, ada studio latihan,
Terus saya juga punya tim, ada tim management, ada tim addictivity production, ada tim saya untuk kalau keluar kota mau ngeband gitu. Jadi di rumah inilah semua digarap, di rumah inilah semua dibicarakan konsepnya, kita berpikir bersama-sama, cari ide sama-sama gitu. Dan itu menyenangkan buat saya gitu. Apalagi yang saya senang karena saya bertemu dengan anak-anak yang jauh lebih muda dari saya, dan apa ya, input mereka itu bikin saya awet muda sebenarnya. Gitu, bukan input yang aneh-aneh ya. Jadi apa ya, beda loh generasi saya dengan generasi mereka itu jauh berbeda cara berpikirnya, pola pikirnya. Apalagi sekarang di zaman digital, semua serba digital lah. Entah itu apa, AI gitu, segala macam AI itu. Dan saya banyak belajar dari situ. Begitupun saya juga menelurkan hal-hal positif ke mereka. Bagaimana kita berkarya yang benar gitu. Bagaimana menghadapi hidup seperti apa gitu. Karena ya tidak selamanya kita berada di atas. Sekarang, kalau yang sekarang semua serba termanjakan sebenarnya. Apa ya? Mereka mau rekaman gampang, gitu. Mereka sudah punya alatnya di kamar masing-masing, gitu. Dan itu dengan mudahnya gitu, hanya dengan modal komputer udah selesai gitu. Karena segala macamnya tinggal di download kan gitu, kayak gitu. Apapun itu. Tapi dulu untuk masuk ke satu studio rekaman itu effortnya luar biasa gitu. Harus punya duit, itu pertama gitu. Kedua adalah kita harus punya kemampuan yang benar-benar mumpuni untuk masuk studio rekaman. Harus mahir dulu, nggak ngasal gitu. Kalau sekarang masuk studio rekaman suara lu fales, ada Melodyne. Dulu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Sekarang mau take drum gampang, ada apa sih? Ada MIDI gitu. Dulu harus take live, beneran harus main drum gitu. Dan dulu sistemnya kan pakai pita gede. Nah, itu perbedaan secara peralatan gitu, teknisnya. Kalau menurut saya juga bahwa anak-anak zaman sekarang memang apa ya, kurang gitu. Dulu kita harus nawarin demo, itu harus ke Jakarta. Kan saya di Bandung, harus ke Jakarta. Bagaimana dengan anak Sulawesi? Bagaimana dengan anak Papua? Gila. Mereka harus datang ke sana. Gitu. Biaya toh. Dulu naik pesawat itu barang yang sangat eksklusif. Mau nggak mau kan kita naik kapal laut. Gitu. Untung aja nggak tenggelam tengah laut berhari-hari jalan gitu. Sekarang nggak perlu, tinggal buka channel YouTube, upload, jadi artis. Tapi ya saya nggak bisa juga menyalahkan apa yang ada hari ini, karena begitulah pergerakan zaman gitu kan. Kalau contohnya begini, dulu bokap saya bilang begini, bapak bilang begini, papa dulu itu kalau sekolah naik sepeda, ya kan gitu. Makanya kamu harus rajin belajar. Maksudnya itu beliau dulu berjuang setengah mati untuk ke sekolahnya saja harus naik sepeda atau kadang-kadang jalan kaki. Sekarang kamu sudah punya motor, harusnya bisa lebih cepat. Kan beda tuh. Nah dulu saya Gen Z-nya.
Ya kan gitu. Dulu saya gadgetnya. Sekarang berubah nih. Kalau gue bilang sama anak gue, dulu papa itu naik motor. Ya kan gitu. Kesannya saya kasih tahu ke dia bahwa saya berjuang waktu itu. Dulu saya naik angkot, nak. Bla 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 bla. Paling jawaban anak saya kan itu dulu, Pak. Gitu. Jadi kita nggak bisa nyalain zaman. Tapi bagi saya, menangnya anak zaman dulu adalah fighting spiritnya. Itu yang luar biasa. Mereka mau berkeringat, mereka mau bersusah-susah gitu. Itu. Dan untuk seorang pemimpin, butuh itu. Seorang pemimpin tidak butuh yang mudah-mudah. Bagaimana caranya supaya band tidak bubar? Jangan bikin band. Ya, gitu. Karena ngeband itu nggak sama dengan lu solo gitu. Maksudnya gini, band itu menyatukan beberapa kepala, ya kan gitu. Bayangkan nih ada 4 atau 5 atau mungkin lebih dari itu yang harus disatuin isi kepalanya dan mereka harus sepaham, seide, setujuan gitu. Dan itu tidak mudah. Hanya butuh orang-orang yang bersifat dewasa, punya kelegowoan. Karena kenapa saya bilang harus legowo atau harus ikhlas? Karena tidak semua pemain band dalam satu band itu terkenal. Gitu. Pasti. Maksudnya pun tingkat popularitasnya itu beda-beda. Kalau ya balik lagi saya mau bilang bahwa itu sama kayak satu tim kesebelasan gitu. Ronaldo, ya bayarnya lebih gede kan? Namanya lebih gede, bayarnya lebih gede, lebih dikenal orang gitu. Gitu. Back, kiper, ya terkenal juga sih, tapi nggak banyak followersnya. Gitu. Tapi kenapa mesti harus jealous sama itu? Bukankah dalam satu tim kalau ada yang lebih gede, yang penting kan kalau kita main bagi rata duitnya. Soalnya di mana? Masalahnya di mana? Jadi kalau kalian mau main band, terus masih punya rasa jealous, bubar. Atau kalau nggak kamu mundur aja. Karena di band ini nggak butuh yang itu. Di band itu butuh solid itu. Apalagi kalau dalam satu band ini band kan berlima nih, berempat nih. Yang miliki band itu ada 5 atau 4, terserah lah mau 9 mau berapa. Tapi isi bandnya bukan yang di luar band. Bini, pacar, bukan. Mereka bukan pemilik band. Jadi yang bikin band itu bubar banyak di situ. Gitu. Apalagi kalau udah campurin urusan manajemen. Kacau itu. Yang bubar aja udah. Rencana ke depan sih ini masih saya jalanin gitu. Masih saya berusaha telusuri seperti apa. Pengennya sih saya pengen duduk manis nonton artis. Gitu. Saya pengen duduk manis melihat orang-orang yang lahir dari tangan saya. Apa ya? Bahagia gitu melihat mereka. Entah itu saya nonton di TV, entah saya nonton di YouTube gitu. Mereka sukses. Itu kebahagiaan saya gitu. Mudah-mudahan sebelum saya bukan pensiun sih, sebelum saya meninggalkan bumi ini, saya pengen melihat itu. Nggak perlu banyak, cukup 1. Karena salah satu yang pengen saya tinggalkan adalah orang-orang yang lahir dari tangan saya. Ini ada yang nanya, Bang, om saya. Sebenarnya manajer Adit itu siapa? Oh gitu?
Ini pertanyaan beneran? Iya. Oke, saya jawab ya. Oke. Manajernya Adi itu orang yang nggak pengen pernah ditahu mukanya, nggak pernah pengen dikenal gitu, dan tidak pernah juga turun ke lapangan di setiap Adi manggung gitu. Mau tahu namanya?